Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Ria Sandra Desi. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Sebelum kita mulai belajar, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup diantaranya, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Selain itu, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Menurutmu, mengapa air tak kunjung habis walau digunakan terus-menerus? Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air atau daur air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer atau udara dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan atau evaporasi, terbentuknya awan dalam peristiwa pengembunan atau kondensasi, dan turunnya hujan atau presipitasi. Siklus air. Pertama, air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Selanjutnya, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses penguapan air pada tumbuhan disebut transpirasi. Setelah air laut, sungai, danau, dan tumbuhan menguap ke atas, suhu udara yang rendah di atmosfer membuat uap air mengembun menjadi titik-titik air. Kumpulan titik-titik air tersebut membentuk awan. Proses pengembunan uap air menjadi awan disebut kondensasi. Awan tersebut akan terbawa oleh angin menuju daratan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi disebut presipitasi. Selanjutnya, air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Penyerapan air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Alhamdulillah, kini Soli dan Solihah sudah mengetahui bagaimana proses siklus air atau disebut juga siklus hidrologi. Untuk lebih mempermudah pemahaman kalian mengenai siklus air, dengarkan lagu siklus air berikut dan hafalkan ya. Air kena panas menguap sampai ke atas, menggumpal menjadilah awan, bila dingin jadilah hujan. Siklus air telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 48 yang artinya, Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira.
Untuk menguji pemahaman Solih dan Solihah mengenai siklus air, ayo berkreasi mengerjakan latihan soal berikut. Catat di buku tulismu. Baiklah Solih dan Solihah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.